Dia menelantarkan kedua orang tuanya di masa lampau, dan saat ini dia terlahir menjadi seorang kucing yang sedang sekarat di pinggir jalan. Kisah ini aku bawakan dengan sepenuh hatiku dan sepenuh penghormatanku kepada beliau dan juga kepada kedua orang tuanya yang sudah tidak aku ketahui ada di mana. Kisah ini terjadi hari ini ketika aku baru pulang dari kantor. Aku melihat seekor kucing yang sangat besar, sangat gemuk, warnanya kuning, dan dia itu sedang membelakangi aku. Ada sesuatu yang sedang menggantung dari mulutnya. Warnanya warna merah keemasan. Aku sempat berpikir apakah itu kumis atau apa, tapi kalau aku pikir nggak mungkin sepanjang itu. Sampai aku menegaskan dan melihat lebih jelas ternyata bahwa itu adalah muntahan. Dan muntahan itu terlihat sangat kental dan warnanya juga tidak normal. Pada saat itu aku melihat dia mulai terbatuk-batuk dan aku mulai menegaskan bahwa seluruh bulunya itu basah. Aku tidak tahu basah dikarenakan apa, tapi pada akhirnya aku yang melihat pada saat itu bagaimana caranya aku bisa membawa dia ke dokter. Aku sudah browsing bahwa dengan kemacetan Jakarta kemungkinan besar dia akan sampai di dokter sekitar 2-3 jam karena daerahnya lumayan jauh. Dan aku yakin bahwa dengan kemampuanku aku melihat bahwa dia tidak bisa selamat dan ini adalah memang waktunya dia untuk membayar hutang karma. Dimana kemungkinan besar setelah ini dia berhasil membayar hutang karmanya dan semoga dia bisa terlahir di alam yang lebih baik. Jadi aku memutuskan untuk turun, duduk bersila di tengah jalan, mengusap dia dan membacakan mantra penyeberangan. Aku melihat bahwa dia terlihat sedikit lebih tenang ketika aku datang dan duduk di sampingnya. Dan sekilas aku merasa seperti tertidur dan kembali ke masa lampau, melihat siapa dia di masa lampau. Aku melihat dia pernah terlahir di salah satu daerah di pedalaman di Jakarta. Mereka adalah orang asli dari Jakarta. Dan dia adalah seorang tukang palak yang seperti sering banget berbuat jahat sama orang asing, orang lain yang datang ke daerahnya kayak semacam preman atau apa gitu. Dan aku melihat kedua orang tuanya itu sebenarnya sudah jompo dan sudah sakit-sakitan. Pertama aku melihat ayahnya pergi meninggalkannya, dan yang kedua adalah ibunya yang senantiasa bekerja untuk menghidupi adik-adiknya. Ibunya adalah seorang tukang cuci biasa, yang aku lihat cucinya tuh masih pakai cuci gosok gitu ya pada zaman dahulu. Dan si anak ini, orang ini, aku melihatnya pada saat itu dia berusia sekitar 37-an, belum 40, mungkin di akhir 30-an. Perawakannya besar, sama seperti kucing yang dia wujudkan saat ini, besar, agak botak, dan warna kulitnya itu sawo matang. Dia sangat galak dan juga sangat tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dia hampir tidak pernah mandi, dia selalu makan makanan kotor, bahkan dia sering banget makan dari hasil curian atau hasil palaknya tersebut. Aku melihat sampai suatu ketika adik-adiknya itu masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya, ibunya sakit. Dan pada saat itu dia malah pergi jauh untuk bermain, sehingga dia meninggalkan ibunya yang sakit sendirian dan adik-adiknya yang masih kecil terlantar seperti itu. Sehingga singkat cerita, pada akhirnya ketika sang ibu meninggal, semua adik-adiknya yang kecil menangis kelaparan dan tidak seorang pun yang menyadari hal tersebut. Pada akhirnya adik-adik kecilnya juga meninggal. Dan pada saat itu dia yang baru pulang main, aku melihat pada saat itu jalan gelap sekali, dia cuma membawa lampu minyak, dia berjalan mengetuk pintu. Dia mau masuk ke sana, dia pulang setelah 3 hari dia main di luar gitu. Dan aku melihat pada saat itu dia terperangah melihat keluarganya meninggal, dan dia pada saat itu cuma berpikir ya udahlah mau diapain lagi. Dan akhirnya dia pergi kabur, dia meninggalkan keluarganya dan dia cuma berpikir bahwa ya udah nanti juga ada yang nolong. Dan setelah itu aku nggak bisa melihat lagi apa yang terjadi kepada dia. Yang aku lihat cuma ketika aku kembali lagi kepada momen pada saat ini, kucing tersebut sudah meninggal. Dan ketika dia meninggal, wajahnya jauh lebih tenang karena sepanjang aku hilang kesadaran tersebut, aku juga sambil mengelus-ngelus kepalanya dan juga sambil membacakan mantra-mantra Buddha Amitabha. Aku seperti ditampar gitu ya, kayak yang ternyata tuh apapun yang kita lakukan di masa ini itu berpengaruh ke kehidupan masa depan. Dia yang menelantarkan keluarganya saat ini ditelantarkan, saat ini menjadi seekor kucing yang tidak seorang pun pedulikan, yang tergeletak di tengah jalan dengan kesakitannya. Harusnya meninggal seorang diri di sana, tapi mungkin ada bodhisattva dan dewa dan dewi yang menunjukkanku untuk membantu dia melunasi hutang karmanya. Dan semoga dengan pembacaan ini semoga menjadi sebuah sebuah penyeberangan yang berarti buat dia. Gila, ini benar-benar kisah yang sedih banget yang kayak aku bacanya aja tuh sampai terharu banget gitu ya. Kayak semoga kisah ini bisa menjadi semacam sebuah arti yang makna yang dalam bagi kalian, bahwa apapun yang kalian lakukan di kehidupan ini pasti ada maknanya di kehidupan mendepan, baik itu yang baik maupun itu yang buruk. Semoga kisah ini bisa disebarkan dan semoga kisah ini bisa dinilai dari sudut pandang positifnya, bukan dari perbedaan keyakinan atau apapun.